Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Firman Fathul. Hari ini kita akan belajar membuat kuis atau membuat ulangan atau membuat ujian begitu ya dengan menggunakan Drive Google Form gitu, sehingga nanti teman-teman bisa membuat kuis ini di-share ke muridnya atau siswanya atau mahasiswanya begitu. Sehingga nanti skornya juga langsung kelihatan berapa. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Baik, sebelum kita lanjutkan jangan lupa di-subscribe, like, share, komen video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, hal yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah dengan masuk ke Drive dulu teman-teman ya. Ya tinggal ketik aja Drive uh, drive.google.com ya, sini. Nah, nanti akan diarahkan ke Drive teman-teman seperti biasa. Di sini ada file-file yang punya teman-teman. Kalau misalnya belum punya akun Google, saya sarankan untuk daftar akun Google dulu begitu. Nanti di sini dengan Google Drive ini kita bisa mengembangkan banyak hal. Yang pertama kita akan selanjutnya untuk membuat Google Form-nya kita tinggal klik di sini, di sebelah kiri ada plus new, diklik saja. Nah, di sini pilih more, kita pilih Google Form. Nah, untuk membuat kuis atau ulangan, pilih bagian form a template. Oke. Jadi pilih new tadi, more, Google Form dan pilih form a template. Nah, di sini kita ada pilihan teman-teman, jadi ada beberapa hal yang di template yang sudah disiapkan oleh Google Form kita tinggal pakai sebenarnya dan kita tinggal edit-edit aja. Di sini ada personal tentang find a time, party invite gitu ya, undangan pesta gitu ya, ada untuk pekerjaan, oke, job application, ada paling banyak banget di sini. Nah, karena kita ingin membuat kuis pada tema video kali ini, kita akan membuat kuis dengan menggunakan PG atau multiple choice atau pilihan ganda. Nah, pilih kita akan karena akan banyak yang kita manual atau custom ya, kita klik blank quiz. Nah, nanti tunggu di sini ada semacam loadingnya ya. Kita pilih blank quiz. Nah, ini adalah uh, tampilan pertama defaultnya untuk quiz. Oke teman-teman, di sini dalam pembuat Google Form ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Pertama, ini adalah judulnya blank quiz kita ganti misalnya mau apa ya, ujian akhir deh ya, ujian. Misal teman-teman apalagi guru-guru sekarang diwajibkan misalnya mau ulangan gitu ya online gitu, apalagi karena masalah corona sehingga siswa-siswanya itu di rumah mengerjakan secara online atau bahkan ingin membuat penilaian akhir online juga bisa di sini. Di sini kita akan coba membuat ujian akhir misalnya pelajaran apa ya, mapel TIK. Oke. Di sini juga judulnya samain aja nggak apa-apa. Oh iya, kelasnya juga kalau karena khawatir berbentur dengan kelas lain, misalnya kelas 10 gitu ya. Nah, misalnya di sini juga disamain aja judulnya kalau mau sama. Nah, oke seperti ini. Terus di sini ada keterangan misalnya eh ujian dikerjakan jam 10 sampai jam 12. Tanggal berapa? Misalnya kita tetapkan tanggal 26 Maret. Kalau saya buatnya ini ya, 26 Maret 2020. Setelah jam tersebut, maka tidak bisa melakukan ujian. Oke. Nah, ini adalah deskripsinya teman-teman agar nanti si peserta bisa melihat bahwa ujian ini memang maksimal jam 12. Atau kalau mau lebih detail kita kasih aja gini ya. Oke, tanggal 26 Maret 2000 setelah jam tersebut maka tidak bisa melakukan ujian. Oke. Ini adalah deskripsinya. Yang kedua, selanjutnya, oke di sini ada beberapa menu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini untuk memasukkan soal. Soal pertama saya dari ini aja deh ya. Dari TIK misalnya. Nah, soal apa aja saya akan pilih 5 soal, sebenarnya teman-teman bisa sampai berapa soal pun bisa ya. Yang pertama siapin soalnya dulu tentunya. Siapin soalnya.
Nah, misalnya saya mau soal yang ada gambarnya, ada juga yang tidak ada gambarnya. Nah, kalau misalnya kayak gini, di bawah ini adalah hardware pada komputer atau misalnya apa ya, salah satu storage device. Oke, tinggal gini aja di-copy soalnya teman-teman, ya. Nah, ke sini. Nah nah, uniknya di Google Form ini soalnya bisa shuffle. Shuffle itu kayak ngacak gitu ya. Jadi soal yang dibuka oleh siswa satu dengan siswa lainnya itu akan berbeda. Jadi teman-teman tidak perlu pakai nomor nih, ya. Jadi nomor pertama itu bisa berbeda dengan, eee, orang lain gitu, sehingga nanti nggak bisa nyontek nomor satu apa, D, C. Nah, itu kan gampang banget kan. Nah, biar nggak ketahuan, kita acak soalnya. Gimana cara ngacak soalnya? Pertama, teman-teman jangan pakai nomor soal kalau bisa, ya. Nanti di sini ada pilihan shuffle option order, ya. Jawaban juga bakalan ngacak gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya shuffle option, oh iya, jawabannya yang ngacak, sorry ya. Jadi jawabannya yang ngacak. Jadi jawabannya nggak usah pakai ABC, teman-teman ya. Jadi tinggal, langsung aja misalnya di sini jawabannya pertama VGA, micro SD, DVD, disket, atau PCD. Oke. Sini misalnya, VGA, kita klik aja, klik kanan gini, CD, DVD, eee, disket, HDD. Nah, jawabannya kan yang salah satu storage device yaitu kecuali yang bukan storage device kan VGA kan. Nah, kita tambah di sini ada answer key. Jadi kunci jawabannya yang mana? Nah, di sini kita pilih, di sini adalah VGA. Nah, nilainya berapa? Setiap soal kita kasih misalnya 25. Oh, kalau 5 soal 20 deh ya. Biar 20 kali 5 100 ya. Tergantung nanti kalau ada 40 soal berarti atau kalau ada 50 soal berarti setiap nomornya 2 poin gitu ya. Agar nanti setelah di-submit, nanti skornya ketahuan berapa, gitu. Oke, setelah itu kita done, jadi udah selesai, dan di sini ada pilihan required atau enggak. Kalau required itu dia wajib diisi, gitu ya. Kalau enggak ya nggak wajib diisi. Oke, ini oh iya lupa, satu lagi sebenarnya kita bisa nambahin nama dulu ya, sebelum ke soal nama dulu. Di sini ada plus add question. Nah, cuman kita tarik ke atas nih, ya. Karena ini bukan pertanyaan tapi, isian, nama ya, bentar, kita tarik ke atas atau ini yang kebawain ya? Oke, sebentar. Oke oke, bisa ini dikebawain aja nggak apa-apa. Oke, ini kita ganti jadi misalnya nama lengkap dan ini wajib diisi misalnya ya, karena wajib kita pakai required. Jadi diminta banget kalau nggak diisi maka dia nggak bisa submit, gitu. Ini enaknya pakai soal ini, pakai Google Form kita bisa wajibin kalau nggak wajib. Nah ini, ini jawabannya pakai short answer ya, jadi pakai teks. Nah biar kita, double untuk membuat biar nggak usah tapi bisa sih tinggal gini gitu ya, add question atau tinggal ini nih, duplikat. Kalau duplikat nanti dia ke bawah, tinggal ganti nama lengkap sama kelas titik dua gitu ya. Dan ini required juga diminta, jawabannya pakai di sini sebenarnya bisa pilihan sih, bisa multi choice, kelasnya bisa bisa dipilih gitu ya, atau, drop down itu nanti, kayak menu gitu ke bawah, kalau kita pakai short answer aja juga atau drop down boleh deh ya. Drop down misalnya pertama 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 3, 10 IPA 4, 11 IPS 1, 11 IPS 2. Nanti menunya bisa dipilih drop down, nanti kita lihat ya, jadi kayak gimana. Oke, ini nggak ada jawabannya, dia bisa milih apa aja gitu ya. Oke, setelah kelas misal mau pakai nomor peserta, oke tinggal kita, copy kayak gini. Oh iya, jangan deh, kalau copy nanti kebanyakan gitu. Nah, tinggal kita pakai ini deh, yang apa namanya, add question ya. Nah, di sini nomor peserta gitu teman-teman. Nah, itu pakai pakai short answer, oke. Nah, dan ini diminta wajib diisi, kalau nggak diisi dia nggak bisa submit atau nggak bisa, lanjut soalnya, oke. Ini juga diminta. Oke udah, nah ini soal pertama kita tadi, sepakati cuma 5 soal aja ya biar kelihatan. Pertama ini soal yang, apa namanya, soal yang pertama nggak pakai gambar. Nah oke selanjutnya kita
yang apa namanya, kita tambahi lagi, tambah pertanyaan. Oke, soal kedua kita mau pakai gambar nih teman-teman. Nah misalnya, gambar berikut adalah hardware komputer bagian. Nah, pertanyaannya dulu ya, pertanyaannya dulu kayak gini ya. Oke, pilihannya oh iya kita mau namain gambar gimana? Gambarnya saya save dulu deh. Gambarnya di-save dulu, klik kanan, save as picture, eee, apa namanya ya, gambar 2. Oke, nah kita bisa di sini ada namanya add image. Oke teman-teman kita tambahin aja, terus insert di browse, setelah itu kita pilih gambar 2 misalnya, mana gambar 2 ya? Oke ini kita open aja, nanti dia bakalan, kayak gini. Nah ini kita bisa atur, bisa di tengah, bisa di kiri, atau ganti gambar gitu ya. Nah, sorry gambarnya jangan di sini. Kalau ini gambar di luar ya. Oke, sorry sorry sorry. Di sini nih gambarnya di sini nih. Kok malah di sini sih? Di sini nih ya. Namain gambar di bagian ini. Kita upload dulu. Tadi gambar 2 kayak yang ini ya. Ini trackpad kalau nggak salah dan dia adalah input device. Nah, gambarnya nanti masuk ke sini. Nah, ini kita tinggal ke tengahin misalnya. Bagian gambar hardware komputer, bagian berikut adalah hardware komputer bagian apa di sini? Apakah input device, terus apa lagi? Output device, storage device, apalagi? Mmm, processing device, atau yang terakhir adalah internet device. Jawabannya adalah input ya. Nah, kita tambahin answer key, poinnya sama 20, terus jawabannya adalah input device. Oke, done. Oke. Oke, ini pertanyaan pertama nggak pakai gambar, yang kedua pakai gambar, yang ketiga kita mau pakai video, misalnya mau pakai video gitu ya. Nah, jadi di peserta diwajibkan melihat video dulu misalnya, bisa. Misalnya perhatikan, video di bawah ini, bisa banget. Mau dari YouTube, mau dari file juga bisa. Oke, kita tambah pertanyaan dulu ya. Misalnya, pertanyaan selanjutnya apa ya? Oke, bentar yang mana ya? Oke, ini aja deh, yang gampang-gampang aja ya. Lambang absolut pada Microsoft Excel ditandai dengan absolut ya, oke. Tapi kita mau pakai video misalnya, oke bisa banget ya. Di sini lambang absolut pada Excel tandai. Nah, di sini teman-teman kita bisa menambahkan link ya. Bentar, di sini ada sebentar. Kamera, kita jawabannya dulu aja ya. Jawabannya di sini ada sama dengan, oke. Artinya di sini lambang absolut bisa, apakah sama dengan, ataukah persen, ataukah dolar, sorry, kok keluar sih? Oke, ini apakah tanda ini ya, apakah dan, ataukah ini? Nah, jawabannya adalah, dolar ya, sorry dolarnya ketinggalan. Jawabannya disuruh nggak ketulis, sorry. Nah nah ini jawabannya, kita tinggal tinggal answer key, jawabannya adalah dolar. Terus, soalnya 20, don't. Oke, di sini mau nambahin video misalnya. Nah, video di sini teman-teman ya.
Videonya di sini kita selipin misalnya video apa ya, video ini aja deh, salah satu video ini contoh aja ya, teman-teman bisa cari di internet tentang video-video yang bisa, apa namanya, tentang soal tersebut atau apa aja. Ini videonya. Nah, di sini kita cuman oke. Nah, misalnya soal videonya di sini, nanti dia bisa dijalanin videonya. Oke, ini bentar. Soal ini, misal video ini untuk membahas tentang soal ini dan bisa dikasih caption. Eee, video ini, perhatikan video ini. Dari video ini, eee, nah nanti nanti misalnya gini, ataulah apa lagi misalnya tentang soalnya, video di atas menjelaskan tentang apa gitu ya, misal di sini, gitu teman-teman. Nanti ini udah selesai, oke, key-nya udah belum ya? Key-nya dolar, 20 poin, oke. Sekarang misalnya soalnya itu terdapat gambar. Jadi yang, bukan soal, jawabannya ada gambarnya, ini tinggal ditambahin aja di sini teman-teman ya. Oke, nanti kita coba add question lagi. Kita misalnya, apa ya, di bawah ini gambar input device yang, benar adalah, nah saya masukkan misalnya gambarnya aja gitu ya. Nah, kita bisa browse kayak gini, ini contoh aja ya, namanya juga, apa namanya, oke ini gambar pertama, kita, eee, option gambar satu, atau nggak usah dikasih kata-kata juga bisa ya kayaknya ya. Oke, kita option satu, option 2 kayaknya otomatis nih, kalau misalnya teman-teman mau pakai gambar satu, gambar 2 juga boleh ya. Oke, misalnya di sini kita kasih gambar kedua, input device itu tadi mouse ya, atau trackpad. Kita misalnya gambar ini jawaban yang benarnya. Oke, selanjutnya kita tambahin option 3-nya. Kita kasih gambar lagi. Gambarnya sesuai temanya ya, terserah nanti teman-teman kalau yang aslinya nanti kayak gimana, gambarnya yang udah disiapin gitu. Oke, kita tambah lagi di option 3, kita tambah lagi gambarnya. Sorry. Misalnya apa ya? Oke, ini deh. Oke, udah 4, yang kelima karena sampai E, kita buat lagi yang terakhir gambarnya. Misalnya ini. Oke. Ini contoh aja ya. Jawabannya tentu tadi adalah trackpad atau mouse ya. Answer key jawabannya adalah tadi pilihan yang option 2. Oke, poinnya 20. Oke, di sini down. Dan, oh iya lupa, teman-teman mau di-shuffle nggak sih jawabannya itu? Kalau soalnya kayaknya enggak deh ya. Soalnya teman-teman bisa bisa dikasih nomor di sini, kasih nomor aja deh biar rapi ya. Tapi kalau jawabannya nggak usah pakai A, B, C, D, E karena kita nanti di-shuffle. Shuffle itu artinya dia nanti ngacak gak ada pilihan A, B, C, D-nya dan, biar apa namanya,
nanti nggak mudah untuk diketahui jawabannya sama yang lain gitu ya. Kalau dia satu baris misalnya, karena jawabannya ngacak. Nah, ini di-shuffle aja. Oke, video ini misal untuk menjelaskan soal ini juga bisa ya. Nanti redaksinya terserah teman-teman. Oke, ini 4 ya. Oke, 4 aja dulu kayaknya ya soalnya ya. Oke, berarti ini kita ganti, poinnya itu 25, kalau 4 kan 100 ya, 25. Oke, ini kita kasih poinnya, kita ganti 25 kali 4 itu 100, biar nanti ada feedback-nya nilainya berapa gitu. Ini jadi 25. Oke, udah. Yang ini kita ganti juga. Ini 25 poin. Oke, sudah. Ini berapa nih? Master key 25. Dan oke, ini sudah ya. Oke, ada 4 pertanyaan yang eh kita coba ya. Oke, selanjutnya di sini sebenarnya teman-teman bisa menambahkan, import question ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang pernah dibuat di sebelumnya tinggal diimport aja ya. Kalau ada yang pernah buat soal gitu ya atau soal dari orang lain yang kita ingin edit tinggal diimport aja. Tapi kalau misalnya baru ya langsung aja kita buat. Di sini ada nambahin judul lain misalnya ya. Di sini kalau kita klik dia, memberikan, apa namanya, space untuk judul, add title and description. Itu di bawah deh kayaknya. Bentar, kita klik dulu. Bentar, nggak bisa kayaknya ya kalau di sini ya. Biasanya di sini untuk menambahkan judul ya, teman-teman. Jadi ada, tambahan judul. Kalau di Google Form biasa, kayaknya kalau di Quiz nggak bisa nih ya. Oke, di sini nambahin gambar lain, misalnya di sini ada gambar tertentu ya, yang mau diperlihatkan gitu di atasnya. Nama lengkap, kelas, nomor peserta. Di sini ada video, misal tata cara pengisiannya mau dijelasin di sini misalnya. Dikasih video lain yang di awal banget untuk ngelihat cara menjelasannya. Kalau ada session ini, kalau teman-teman misalnya setelah ngerjain soal ini mau dia ada sesi keduanya misalnya, atau ada next-nya, ada next. Jadi kalau kalau udah selesai ini di next nanti ada semacam form baru gitu ya, soal esai misalnya. Tapi kalau nggak ada langsung aja, ini kalau udah selesai tinggal kita send aja. Ini total poinnya 100 di sini sudah ada dengan nama ujian akhir mapel TIK kelas 10, ujian akhir mapel TIK kelas 10 dengan nama lengkap. Di sini kelas pakai drop down untuk kelas 10 soalnya nanti kelas 11 nanti ada pilihannya lagi nomor peserta ya. Oke, di send. Nah, kalau mau dikirim ke yang mau ngerjain, nah di sini ada pilihan mau dikirim ke email atau linknya aja tinggal kita misalnya apa namanya. Nah, ini shorten URL artinya kita ingin mempersingkat URL, nah pakai URL-nya ini aja. Klik Ctrl C ya, atau copy, nanti teman-teman bagi ke WhatsApp gitu ya, atau ke email atau kemana aja. Nah, ini saya akan, coba saya sebagai peserta. Nah, ini linknya saya copy. Nah, ini adalah bentuk saya sebagai peserta. Nanti kayak gini nih teman-teman. Nah, nanti misalnya dia akan ngisi nama lengkap ini sebagai peserta ceritanya. Nanti peserta tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini, ujian akhir mapel 3 kelas 10, ujian dikerjakan 10 sampai 12.00 tanggal 26 Maret 2020 setelah jam tersebut maka tidak bisa dilakukan ujian. Misalnya nama lengkapnya Firman Fathul Rohman, kelasnya kelas apa nih? Nah, dia bisa milih nih drop down yang tadi 10 IPA 1. Nomor pesertanya 1002310 misalnya ya. Nah, dia langsung jawab nih. Ini udah dikasih tahu poinnya 25 poin kalau benar, kalau salah ya 0 poin ya. Salah satu storage device yaitu kecuali nah VGA. Nah, oke, gambar berikut adalah hardware komputer bagian di sini oh iya, di sini jawabannya ngacak teman-teman ya. Yang tadinya HDD kan di akhir, nah karena kita pakai shuffle, maka jawabannya ngacak, tapi urutan soalnya sama kok.
Oke, ini adalah, input device. Oke, oh iya ini nih yang judul tadi ya, kelihatan yang tadi, judul kita bisa hapus dulu deh. Kayaknya nggak ini ya, nggak update ya ininya ya, internetnya kali. Jadi pas saya tambahin teks ini nih, si teks ini ada di bagian oh ini nih banyak nih. Jadi kita bisa namain judul, cuman judul tadi dihapus aja deh ya. Jadi kita bisa nambah judul lain misalnya kayak soal gitu ya. Kita hapus aja dulu. Saya tadi klik-klik ini kok kemana gitu ya. Ternyata memang di tengah-tengah dia masuknya. Nah, oke, saya refresh dulu deh. Saya refresh dulu. Oke, saya ulangi lagi. Ini udah nggak ada itu lagi. Nah, di sini tinggal ngisi ini sebagai peserta tadi Firman, Fathul Rohman, kelasnya 10 IPA 1, nomor pesertanya 1002310. Pilihan jawabannya yang pertama itu saya pilih PGA tuh, ngacak lagi kan. Nah, beda setiap, refresh dia akan beda pilihan jawabannya. Ini adalah input device, perhatikan video ini. Nah, kita bisa ngeplay sebagai peserta bisa ngeplay video. Nah, bisa ngeplay video, ini misal soal ini, video ini untuk soal yang ini, misalnya. Bisa banget ya. Nah, tinggal nanti, disesuaikan, dengan tema videonya. Lambang absolut pada ini misal untuk menjawab video misalnya. Oke, ini di bawah ini gambar input device. Nah, saya salahin dulu ya. Saya salahin dulu. Oke. Berarti saya harusnya benar 3 salah 1 ya. Oke, ketika saya submit, ini sebagai peserta, maka peserta akan, bisa melihat skornya, view score tuh. Nah, dia akan bisa ngelihat skor dia berapa sih, skor dia. Nah, ternyata skornya adalah, 50/5. Oh iya saya salah 2 ya. Oke, yang pertama benar, yang kedua itu benar, yang ketiga itu salah, yang keempat salah, gitu. Jadi, si peserta bisa ngelihat skor dia, benar salahnya gimana, dan ini nggak bisa dirubah lagi. Nah, oke ini sebagai peserta dia bisa melihat, skornya langsung, gitu teman-teman. Nah, oke tadi saya wajib kalau misalnya dia lupa ngisi ngisi nama gimana? Nah, ini sudah dibuat teman-teman. Jadi, kalau dia lupa ngisi nama, misalnya dia lupa ngisi nama. Nah, karena tadi kan kita pakai required kan. Nah, nih lihat, ada tanda yang wajib diisi itu ada required-nya. Jadi ini wajib banget diisi. Kalau nggak diisi, maka dia bakalan bakalan nggak bisa submit. Tapi kalau soal kalau nggak diisi nggak apa-apa sih salah satu soal nggak diisi misalnya. Tapi kalau kalau ini yang ada merahnya itu wajib banget diisi. Misal saya lupa ngisi nama. Ketika dia submit, dia akan merah tuh, ya. Nah itu jadi makanya nanti di sini pakai required. Nah, pakai required gini nih. Oke, teman-teman. Nah, sekarang sebagai guru saya ngelihat, yang jawab itu siapa aja yang udah jawab. Nah, itu direspon. Di sini kita masuk lagi ke apa namanya, form soal, di sini ada respon. Nah, di sini ada 1 orang jawab 50 nilainya. Nah, jawab benar correct respon, yang benarnya ya ini kalau banyak ini ada statistiknya, keren banget kalau ada banyak orang yang jawab, ini ada statistiknya teman-teman, ada kelasnya yang benar berapa orang, nomor pesertanya yang masuk. Nah, ini lengkap banget statistiknya. Nah, kalau teman-teman mau dalam bentuk, pertanyaan yang benar salahnya, nah di sini ada dalam bentuk individual per orang misalnya, atau bahkan teman-teman mau, melihat, dalam bentuk Excel ya atau spreadsheet. Nah, tinggal diklik lihat lagi sekali lagi di sini ada di sebelah kanan di menu respon ya. Jadi teman-teman tinggal ke respon, tinggal klik di sini ada create spreadsheet. Nah, namanya ujian akhir mapel TK kelas 10 respon ya. Ini dalam bentuk spreadsheet kita create. Nah, setelah jadi nanti akan masuk ke sini dan ini adalah Excel, data yang akan selalu update. Kalau ada yang jawab dia akan masuk namanya ke sini. Ini timestamp itu, eee, jam terakhir dia klik submit. Ini skornya terakhir, namanya siapa, kelas apa, nama pesertanya, ini soal yang dia jawab. Nah, ini lengkap banget teman-teman ya. Nah, ini bisa ditinggalin aja nanti kalau mau lihat, misalnya 1 jam lagi setelah lihat respon, yang lain atau lihat jawaban yang lain nanti kita bisa masuk ke sini nanti bakalan banyak banget isinya ya, sesuai dengan jumlah peserta yang mengisi jawaban ini.
Oke, kalau udah kita close, oke misalnya setelah jam 12 nih, biar biar anak-anak yang telat-telat itu nggak bisa bisa jawab lagi ya, di sini di sebelah kanan kita tinggal klik aja. Nah, maka no accepting respon, maka tidak bisa ada yang masuk lagi. Jadi kalau link ini saya refresh, nah dia, sorry bukan yang ini ya. Nah, nanti dia tandanya itu akan jadi seperti teman-teman. Nah, ini bagi kalau kita sebagai guru itu menonaktifkan respon, maka si peserta tidak akan bisa lagi, ngisi jawaban, gitu. Karena waktunya udah habis gitu ya. Tuh, di sini ada, "The form ujian akhir mapel, not longer accepting respon," tidak bisa menerima respon lagi atau tidak bisa menerima jawaban lagi, gitu teman-teman. Tapi kalau mau, kata-katanya mau misalnya gini, oke, misalnya waktu sudah habis, saya mau nambahin kata-kata di sini, "Waktu sudah habis, silahkan, menghubungi guru mapel." Nah, sini nanti akan, berubah juga ya ininya ya. Nah, "Waktu sudah habis, silahkan menghubungi guru mapel," gitu. Oke teman-teman, jadi dia nggak bisa lagi, tapi kalau misalnya dibuka lagi tinggal diklik aja. Nah, nanti si peserta kalau buka link ini bakalan bisa buka lagi soalnya, gitu aja sih ya. Oke, ini udah, selesai, tinggal apa namanya, ditinggalin aja misalnya mau lihat ini bisa bisa keluar, teman-teman bisa keluar aja, nanti tinggal kalau mau lihat lagi tinggal klik aja di sini Google Form, apa namanya, ujian, cari aja ujian akhir dia. Nah, di sini kalau mau lihat hasilnya yang lagi update, nah ini yang sudah tadi kita buat dalam bentuk Excel ya atau spreadsheet. Nanti kalau ada yang baru-baru lagi, ini misalnya saya buat lagi ngarang misalnya Budi misalnya kelas 10 IPA 4, saya ngarang jawabannya, nomor pesertanya juga ngarang aja ya. Ini terus, ini tuh, oke submit, oke. Nah, nanti dia akan update di sini kalau kita tuh langsung kan, tanpa kita refresh dia langsung masuk karena ini, kayak streaming atau live ya, berapa orang yang masuk data-datanya. Nanti otomatis nah di sini dia juga si Budi ini bisa ngeliat skornya juga dan tidak bisa merubah skornya lagi. Skornya 75, yang salah ini gitu ya, yang jawab oke, gitu teman. Jawaban yang benar adalah VGA misalnya kayak gitu. Oke, kalau mau ngerubah soal gimana? Tinggal masuk lagi ke kita sebagai guru masuk ke sini, cari aja soal kita tadi namanya ujian akhir ya. Oke, nanti ada Google Form-nya. Nah, Google Form yang punya kita yang mana nih? Kita dibuat 2 sih. Oke, yang ini ya. Tinggal diklik aja 2 kali. Nah, kita bisa edit, soal yang tadi atau bisa kita ngelihat respon respon yang, terbaru ya dalam bentuk ini ya. Nah, tuh di sini ada yang 75 ada satu orang, 50 ada satu orang gitu ya. Ini lengkap teman-teman, ada statistiknya juga yang di bawah gambar input device ya, yang jawabnya benar berapa gitu ya. Nah, ini kelasnya yang jawab baru kelas 10 IPA 1 dan IPA 4. Kalau mau lihat pertanyaannya ini yang jawab benar dan salahnya, individualnya ini ya, dan kalau mau lihat spreadsheet-nya ini. Oke, itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti bisa digunakan di pembelajaran kelasnya ataupun di eh baik untuk guru, untuk dosen atau untuk siapapun yang membutuhkan pengerjaan membuat soal menggunakan Google Form. Kalau ada pertanyaan, ada yang belum jelas bisa di kolom komentar, kita diskusi di sana. Jangan lupa subscribe, like, share, komen video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Firman Pak undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.